Halo rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan bahas FR terkait dengan pelayanan publik. Nah, di pelayanan publik ada asas dan prinsip yang harus kita pahami. Prinsip pertama yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, serta berkeadilan. Asas yang harus kita pahami ada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, dan ketepatan waktu. Artinya, meskipun dalam konteks pelayanan publik itu kita mengedepankan aturan, ya misalkan ada seorang yang antri, terus misalkan dia sudah tua, bagaimana perlakuannya, kalau misalkan dia sedang hamil, bagaimana perlakuannya, kalau misalkan dia sedang sehat-sehat saja bagaimana perlakuannya. Nah, ini semua kita harus jawab menggunakan prinsip dan asas ya. Misalkan saja terkait dengan ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia, ini masuk dalam asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan. Dan yang saya sebutkan tadi itu merupakan kelompok yang rentan dan itu harus mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang khusus. Di sini juga ada keprofesionalan, di sini diartikan bertanggung jawab dan memenuhi SOP ya, profesional. Dalam konteks yang lebih luas ini masuk juga profesionalisme yang ada dalam TKP. Kita langsung ke soal yang pertama. Soal 1, ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan adalah apakah A. menahan emosi dan menjawab pertanyaan karena sudah tugas saya melayani, yang B. tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya, C. menasehatinya agar tidak boleh berkata kasar, D. meminta maaf dan mendengarkan keluhannya, E. berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani sesuai dengan keluhannya apa. Nah, jawaban yang memiliki bobot paling tinggi itu merupakan jawaban D, karena di sini dia marah-marah ya. Jadi marah-marah karena pelayanannya kurang baik. Pertama, kita harus melakukan minta maaf terlebih dahulu ya, baru mendengarkan keluhannya. Bukan di jawaban A ini kenapa dapat 4 meskipun 4 itu termasuk tinggi ya. Di sini menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena dia tidak sedang bertanya ya. Dia tidak sedang bertanya karena dia sedang komplain atau menyampaikan hal-hal yang menurut dia kurang baik terhadap pelayanan yang Anda berikan. Untuk itu poin A mendapatkan skor 4 dan poin yang mendapatkan bobot paling tinggi itu merupakan yang D. Jadi dengan meminta maaf karena anggapan yang kurang baik tadi ya, dan mendengarkan atas keluhannya kenapa kok misalkan pelayanannya itu kurang baik, kira-kira seperti itu. Soal yang kedua, Anda merupakan seorang waiters pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta menu yang dia pesan tidak dibikin pedas sama sekali. Sikap Anda kira-kira yang mana? Apakah minta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan, atau B. meminta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru, C. melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak, D. minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur, E. meminta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Dan jawaban yang paling tepat itu adalah D. Mengapa? Di sini ada kata melaporkan pada bagian dapur ya. Kita melakukan konfirmasi terlebih dahulu karena ini bukan kewenangan kita. Bisa jadi si tamunya tadi ada salah pesan atau salah tulis atau misalkan salah checklist begitu dalam memesan. Dan jawaban yang dibobot dengan poin 4 itu adalah jawaban E. Di sini meminta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Nah, kenapa di sini D-nya paling tinggi itu tadi ya, meskipun nampaknya di kasus ini dia meminta menu yang dibikin tidak pedas sama sekali, akan tapi kita perlu melaporkannya ke bagian dapur sebagai tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini prinsip keprofesionalan dalam pelayanan publik ya. Kita melaporkan pada bagian yang ibaratnya berwajib atau berwenang, kira-kira seperti itu.